Hujan turun sejak sore, mengetuk-ngetuk jendela rumah tua itu seperti seseorang yang lupa cara mengetuk dengan sopan. Raka berdiri di depan pagar besi yang berkarat, menatap bangunan 2 lantai yang telah kosong hampir 5 tahun. Rumah itu dulunya milik pamannya, satu-satunya keluarga yang menerimanya setelah kedua orang tuanya meninggal. Kini, pamannya pun telah tiada. Lampu teras menggantung miring, bergoyang pelan diterpa angin. Tidak ada listrik yang menyala, tetapi entah mengapa Raka merasa rumah itu tidak sepenuhnya gelap. Seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di balik dindingnya yang lembab. Ia mendorong pintu pagar. Engselnya berderit panjang, memecah suara hujan yang monoton. Cuma perasaan, gumamnya pada diri sendiri. Kunci rumah masih sama seperti dulu. Pamannya tidak pernah mengganti apapun. Ketika pintu utama terbuka, bau kayu lapuk dan udara pengap langsung menyergap. Debu terbangan tipis saat ia melangkah masuk. Ruang tamu masih utuh, sofa cokol tua, meja kayu dengan taplak renda yang kini menguning, dan lemari kaca berisi pajangan keramik. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sunyi. Bukan sekedar tidak ada suara. Sunyi itu terasa tebal, menekan dada. Raka melangkah perlahan menyusuri lorong menuju kamar-kamar di belakang. Hanya ada 3 kamar. Kamar pertama dulu milik pamannya. Kamar kedua adalah ruang kerja. Dan kamar ketiga, kamar kosong. Sejak kecil, Raka tidak pernah diizinkan masuk ke kamar itu. Pamannya selalu berkata, beberapa pintu lebih baik tetap tertutup. Ia berhenti tepat di depan pintu kamar ketiga. Catnya mengelupas, gagangnya berkarat. Tiba-tiba, tok! Suara kecil terdengar dari dalam. Raka membeku. Ia menahan napas mencoba memastikan apakah itu hanya suara kayu memuai karena lembab. Hujan semakin deras di luar, menciptakan irama acak di atap seng. Tok, tok. Lebih jelas kali ini. Jantungnya berdegup cepat. Tidak mungkin ada orang, bisiknya. Perlahan ia menyentuh gagang pintu. Dingin, terlalu dingin dibanding udara sekitar. Tangannya gemetar saat memutarnya. Pintu terbuka dengan suara gesekan panjang. Gelap. Tidak ada jendela, hanya ruangan sempit dengan dinding kosong dan lantai kayu. Tidak ada furnitur, tidak ada apapun. Namun udara di dalamnya berbeda. Lebih dingin, lebih berat. Raka menyalakan senter ponselnya dan menyapukan cahaya ke seluruh sudut ruangan. Tidak ada bekas kehidupan di sana. Hanya dinding kusam dengan noda samar seperti bekas lembab yang membentuk pola aneh. Ia melangkah masuk 1 langkah. Lantai berderit. Dan saat itulah ia mendengarnya. Bisikan. Sangat pelan, hampir seperti desahan angin. Kah. Raka membeku. Suara itu seperti memanggil namanya. Raka. Ia menoleh cepat ke belakang. Lorong kosong, ruang tamu gelap, tidak ada siapapun. Ia kembali menyorotkan senter ke dalam kamar. Siapa? Suaranya pecah. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan. Raka mencoba tertawa kecil untuk menenangkan diri. Halusinasi, katanya. Namun ketika ia hendak melangkah keluar, pintu di belakangnya tertutup sendiri. Brak! Raka terlonjak dan segera memutar gagang. Tidak bergerak. Ia menariknya kuat-kuat. Terkunci. Napasnya memburu. Ia memukul pintu dengan telapak tangan. Buka! Tiba-tiba, suhu ruangan terasa turun drastis. Embusan napasnya terlihat samar dalam cahaya senter. Dan bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, tepat di belakang telinganya. Kau kembali. Raka menjerit dan berbalik. Tidak ada siapapun. Namun di dinding depan, noda lembab itu kini tampak berbeda, seolah membentuk tulisan yang perlahan menjadi lebih jelas. Pergi. Cahaya senternya berkedip. Sekali. 2 kali. Lalu mati. Gelap total. Raka mendelan ludah. Ia bisa merasakan sesuatu berdiri di belakangnya. Tidak menyentuh, hanya ada.
Bisikan itu kini tidak lagi samar. "Kenapa kau tinggalkan aku?" Air dingin seperti menetes dari langit-langit jatuh ke pipinya. Tapi ketika ia menyentuhnya, itu bukan air. Itu seperti embun es. Dengan sisa keberanian, Raka menendang pintu sekuat tenaga. Sekali, dua kali. Pada tendangan ketiga, kunci itu patah dan pintu terbuka. Ia terjatuh ke lorong terengah-engah. Cahaya dari ruang tamu terasa sedikit lebih terang dibanding gelap kamar tadi. Ia segera bangkit dan menoleh ke arah kamar kosong. Pintu itu terbuka perlahan, lalu berhenti. Sunyi kembali menyelimuti rumah. Namun sebelum Raka menjauh, ia mendengar satu kalimat terakhir. "Kau tidak bisa pergi lagi." Lampu ruang tamu tiba-tiba menyala sesaat, padahal listrik seharusnya sudah diputus bertahun-tahun lalu. Dan di bawah cahaya itu, bayangan Raka terlihat dua. Padahal, ia berdiri sendirian. Bab ini berakhir dengan Raka yang mulai menyadari bahwa kepulangannya ke rumah itu bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang menunggunya, sesuatu yang mengenalnya, dan kamar kosong itu tidak pernah benar-benar kosong. Raga tidak tidur malam itu. Ia duduk di sofa ruang tamu dengan lampu senter menyala di pangkuannya, menatap lorong menuju kamar kosong. Pintu kamar itu kini terbuka sedikit, memperlihatkan kegelapan pekat di dalamnya. Ia yakin tadi sudah menutupnya rapat. Hujan telah reda, namun rumah itu tetap terasa basah. Pukul 2 dini hari, suasana menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada angin, bahkan detak jarum jam pun seolah menghilang. Raka mencoba berpikir rasional. Mungkin stres, mungkin sugesti karena kenangan masa kecil. Namun satu hal terus mengganggunya. Bisikan itu menyebut namanya. Ia berdiri perlahan dan mengambil tas ranselnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah map tua yang ditemukan di kamar pamannya tadi sore. Map itu berisi dokumen lama, surat-surat, dan sebuah foto yang membuat dadanya terasa sesak. Foto itu menampilkan pamannya berdiri di depan rumah yang sama, namun di sampingnya ada seorang anak kecil lain. Anak itu bukan dirinya. Wajah anak itu samar, seperti buram atau tergores, namun jelas terlihat ia berdiri tepat di depan kamar kosong. Di belakang foto tertulis dengan tinta pudar, "Jangan dibuka lagi." Raka tidak pernah punya saudara, atau setidaknya ia tidak pernah diberitahu. Langkahnya perlahan mendekati lorong. Setiap pijakan di lantai kayu berbunyi panjang, seolah memperingatkan sesuatu. Udara semakin dingin ketika ia semakin dekat ke kamar itu. Tiba-tiba, krek! Suara seperti kuku menggores kayu terdengar dari dalam. Raka berhenti. Ia menggenggam foto itu erat-erat. "Siapa kamu?" tanyanya pelan. Sunyi, namun kali ini ia memberanikan diri melangkah lebih dekat. Tangannya menyentuh pintu dan mendorongnya perlahan. Ruangan itu masih kosong, namun ada sesuatu yang berbeda. Di lantai kayu terlihat bekas goresan panjang, seperti seseorang pernah mencoba keluar dari dalam ruangan itu. Jantung Raka berdegup kencang. Ia menyinari dinding dengan senter. Noda lembab itu kini membentuk pola yang lebih jelas. Garis-garis vertikal, tidak beraturan, tapi jika diperhatikan, seperti hitungan. 1, 2, 3, 4, puluhan garis, seolah seseorang menghitung hari. Raka mundur satu langkah. Angin dingin tiba-tiba berputar di dalam ruangan, meski tidak ada jendela. Foto di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai. Ketika ia memungutnya kembali, wajah anak kecil dalam foto itu kini terlihat jelas. Wajahnya sama persis dengan Raka saat kecil. Nafas Raka tercekak. Itu tidak mungkin.
Lampu senter berkedip pelan dan suara itu kembali. Kau ingat sekarang? Raka memejamkan mata dan kenangan yang lama terkubur mulai muncul seperti pecahan kaca. Ia ingat pernah bermain di rumah ini. Ia ingat suara tangisan. Ia ingat dikurung. Ia ingat pintu itu. Tiba-tiba, kepalanya terasa sakit luar biasa. Bayangan masa kecilnya muncul cepat. Dirinya menangis, memukul-mukul pintu kamar kosong dari dalam. Pamannya berdiri di luar. Wajahnya dingin. Kau harus diam di sana sampai berhenti. Suara kenangan itu menggema. Raka terjatuh berlutut. Tidak, itu bukan aku. Namun ingatan itu semakin jelas. Ia bukan anak yang tenang dulu. Ia sering berbicara sendiri, sering mengatakan ada teman di kamar kosong itu. Pamannya tidak percaya. Dan suatu malam, setelah Raka kecil mengamuk dan mengatakan temannya ingin keluar, ia dikunci di dalam kamar itu selama berjam-jam, sendiri, gelap, menangis, menggores dinding, menghitung hari dalam pikirannya. Sesuatu retak di dalam diri Raka sekarang. Kau meninggalkan aku di sana. Suara itu kini tidak lagi terdengar asing. Itu suaranya sendiri, namun lebih kecil, lebih lemah, lebih marah. Raka menatap dinding penuh goresan. Itu cuma kenangan, bisiknya. Tapi dinding itu bergerak pelan. Noda lembab menyebar seperti tinta dalam air. Membentuk satu kalimat. Aku tidak pernah keluar. Lampu senter mati total. Gelap menyelimuti ruangan. Raka merasakan sesuatu menyentuh tangannya. Kecil, dingin, seperti tangan anak-anak. Ia menjerit dan menarik tangannya, meraba pintu dan berlari keluar ke lorong. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi bang punggungnya. Namun ketika ia menoleh ke arah kamar, ia melihat sosok kecil berdiri di dalamnya. Siluet anak laki-laki, wajahnya samar, namun matanya kosong. Sosok itu memiringkan kepala. Kau tumbuh dan meninggalkan aku. Raka gemetar. Aku bukan kamu lagi. Sosok itu tersenyum perlahan. Tapi aku tetap kamu. Lampu ruang tamu menyala dan mati dengan cepat. Bayangan di dinding bergetar liar. Udara terasa berat seperti menekan paru-parunya. Dan untuk pertama kalinya, Raka menyadari kebenaran yang lebih mengerikan daripada hantu manapun. Yang ada di kamar kosong itu bukan makhluk lain. Itu adalah bagian dirinya yang terkunci. Bagian yang tidak pernah sembuh. Dan kini, bagian itu ingin keluar. Bab ini berakhir dengan Raka berdiri gemetar di lorong rumah, menatap versi kecil dirinya sendiri yang tersenyum dari dalam kamar kosong. Hujan mulai turun lagi, dan kali ini terdengar seperti suara seseorang yang sedang tertawa pelan. Hujan turun semakin deras, menghantam atap rumah seperti ribuan jari yang mengetuk bersamaan. Raka masih berdiri di lorong, menatap sosok kecil di dalam kamar kosong. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan kepala sedikit miring, seperti sedang mengamati. Lampu ruang tamu berkedip pelan. Sekali, dua kali, lalu stabil. Namun bayangan di dinding tidak stabil. Bayangan Raka bergerak lebih lambat daripada tubuhnya. Ia mengangkat tangan, bayangannya terlambat sepersekian detik. Napasnya memburu. Tahu tidak nyata, bisiknya gemetar. Sosok anak kecil itu melangkah maju satu langkah. Suara lantai kayu berderit pelan. Aku selalu nyata, jawabnya lirih. Suara itu bukan lagi hanya gema, bukan sekedar bisikan. Suara itu memiliki emosi, kecewa, marah, dan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Kesepian. Raka mundur satu langkah. Lorong terasa lebih panjang dari sebelumnya. Dinding di kanan kirinya tampak lebih sempit, seolah perlahan mendekat.
Ia menoleh ke ruang tamu. Perabotan terlihat berubah posisi sedikit demi sedikit. Lemari kaca kini menghadap ke arah lorong. Sofa bergeser beberapa senti dari tempat semula. Rumah ini tidak diam. Rumah ini hidup. "Apa yang kau mau?" tanya Raka hampir pecah. Anak itu tersenyum tipis. "Aku tidak mau apa-apa." Ia mengangkah lagi. "Aku hanya ingin kau ingat semuanya." Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari dapur. Raka menoleh refleks. Suara piring jatuh dan pecah menggema panjang. Ketika ia menoleh kembali, sosok itu sudah berdiri tepat di ujung lorong. Lebih dekat, wajahnya kini terlihat jelas. Itu benar-benar wajah Raka saat kecil. Mata yang sama, bentuk bibir yang sama. Namun matanya kosong, hitam pekat tanpa pantulan cahaya. Raka merasa lututnya lemas. "Aku sudah ingat," katanya cepat. "Aku dikurung di sana. Aku ketakutan, tapi itu sudah selesai." Anak itu menggeleng pelan. "Belum." Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Dinding lorong mulai bergetar halus. Cat yang mengelupas bergerak seperti kulit hidup yang terkelupas dari daging hidup. Raka meraba dinding. Permukaannya lunak, seperti bernafas. Ia menarik tangannya dengan jijik. Bisikan mulai terdengar dari segala arah. Bukan satu suara, banyak, berlapis, mengulang-ulang kalimat yang sama. "Kau meninggalkanku, kau meninggalkanku, kau meninggalkanku." Raka menutup telinganya. "Berhenti!" Namun suara itu tidak berasal dari luar. Itu dari dalam kepalanya. Kenangan demi kenangan mulai muncul lebih jelas. Malam itu, ia kecil dan ketakutan. Ia memukul-mukul pintu sampai tangannya berdarah. Ia menangis sampai suaranya habis. Dan dalam gelap, ia mulai berbicara pada sesuatu. Sesuatu yang menjawab. Awalnya hanya imajinasi, lalu menjadi teman, lalu menjadi lebih dari itu. Teman itu mengatakan bahwa dunia di luar kejam, bahwa pamannya tidak menyayanginya, bahwa hanya kamar itu yang mengerti dirinya. Dan Raka kecil mempercayainya. "Aku menciptakanmu," bisik Raka sekarang. Anak itu tersenyum lebih lebar. "Tidak." Lampu tiba-tiba padam total. Gelap menyelan semuanya. Dalam kegelapan, Raka bisa mendengar langkah kecil berlari mengelilinginya. Cepat, tidak terlihat, disertai tawa pelan yang semakin lama semakin dekat. "Aku yang menjagamu." Suara itu kini berada tepat di belakangnya. Raka berbalik dan meraba-raba mencari dinding. Tangannya menyentuh sesuatu yang lembut. Bukan tembok. Ia meraba lagi. Itu seperti kain baju kecil. Perlahan, cahaya redup muncul dari arah kamar kosong. Bukan cahaya lampu, lebih seperti cahaya pucat kebiruan. Raka melihat dirinya sendiri berdiri di tengah lorong. Namun tubuhnya terasa tidak bergerak. Ia mencoba mengangkat tangan, tubuh di depannya yang bergerak. Bukan dirinya. Ia melihat dirinya sendiri berjalan perlahan ke arah kamar kosong, dengan wajah datar tanpa ekspresi. "Apa yang kau lakukan?" teriaknya. Namun suara itu tidak keluar dari mulutnya. Tubuhnya seperti hanya menjadi penonton. Anak kecil itu berdiri di sampingnya sekarang. "Kau lelah menahanku. Sekarang giliranku." Tubuh Raka melangkah masuk ke kamar kosong. Pintu terbuka lebar. Dinding kamar tampak berbeda, tidak lagi kosong, kini penuh dengan goresan, tulisan, dan bekas tangan kecil yang tercetak samar. Tubuh Raka berdiri di tengah ruangan. Anak kecil itu mendorongnya pelan dari belakang. "Masuk." Tiba-tiba, Raka merasa kesadarannya seperti ditarik paksa. Tubuhnya yang di lorong terseret masuk ke dalam kamar. Ia kembali merasakan lantai kayu di bawah kakinya. Ia bisa bergerak lagi. Namun kini, pintu berada di luar, dan sosok kecil itu berdiri di ambang pintu, di sisi luar. Posisi mereka terbalik. "Kau pernah meninggalkanku di sini," katanya pelan. Senyumnya hilang. "Sekarang, kau yang tinggal." Pintu terbuka perlahan. Raka berlari dan memukulnya. "Tidak, jangan lakukan ini."
Dari luar, terdengar suara langkah kecil menjauh. Lorong kembali sunyi. Di dalam kamar, udara terasa semakin tipis. Dinding kembali menampilkan tulisan lembab yang perlahan membentuk kalimat. Kita tidak pernah benar-benar terpisah. Raka mengisak dalam gelap. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bagian dirinya yang terkunci itu tidak ingin keluar untuk menyakitinya. Ia ingin menggantikannya. Dan di luar sana, di lorong rumah tua itu, sesuatu yang memakai wajah Raka kini berdiri diam, tersenyum. Bab ini berakhir dengan kesadaran mengerikan. Bukan hanya Raka yang terjebak di dalam kamar kosong. Sesuatu dari dalam kamar itu telah keluar. Gelap. Raka memukul pintu kamar itu sampai tangannya terasa mati rasa. Kayu tua itu bergetar, tetapi tidak sedikit pun terbuka. Dari luar tidak terdengar apa-apa lagi. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara nafas. Sunyi. Ia bersandar pada pintu, terengah-engah. "Aku tidak bisa di sini," bisiknya. Namun ruangan itu tidak lagi terasa sekedar kamar. Udara di dalamnya bergerak pelan, seperti paru-paru raksasa yang sedang menarik dan menghembuskan nafas. Dinding kayu berdenyut halus. Goresan hitungan di permukaannya tampak semakin dalam, semakin jelas. Raka menyentuh salah satu garis. Dingin. Tiba-tiba, ingatan terakhir muncul utuh. Malam saat ia kecil dikurung. Ia menangis, memohon dibukakan pintu. Lalu, dalam gelap yang panjang, ia berhenti menangis dan mulai berbicara. "Aku takut," ucap Raka kecil waktu itu. Lalu suara lain menjawab, "Aku di sini." Bukan suara dari luar, dari dalam. Bagian dirinya yang tidak tahan pada rasa sakit. Bagian yang memisahkan diri agar ia bisa bertahan. Dan bagian itu kini berada di luar. Raka menutup mata. Ia menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari sekedar terjebak. Jika sosok itu benar-benar bagian dirinya, maka ia tahu semua yang Raka tahu. Ia bisa berpura-pura. Ia bisa hidup seperti manusia biasa. Ia bisa menjadi Raka. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar kamar. Langkah kaki pelan menyusuri lorong. Bukan langkah anak kecil, langkah orang dewasa. Raka membeku. Gagang pintu bergerak perlahan. Krek. Pintu terbuka sedikit. Cahaya redup dari ruang tamu masuk, membentuk siluet seseorang di ambang pintu. Itu dirinya. Wajahnya, tubuhnya, posturnya. Versi dewasa dari sosok kecil tadi. Sosok itu menatapnya tanpa ekspresi. "Kau sudah tenang sekarang?" tanyanya datar. Raka mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. "Ini bukan tubuhmu," teriaknya. Sosok itu tersenyum tipis. "Kau yang menciptakan ruang ini." Ia melangkah satu langkah. "Aku hanya belajar berjalan keluar." Raka memperhatikan matanya. Masih ada kehampaan di sana. Kosong, tanpa rasa. "Kau tidak bisa hidup seperti aku," kata Raka. Sosok itu memiringkan kepala. "Aku tidak perlu menjadi sepertimu." Ia melangkah lebih dekat. "Aku hanya perlu menjadi lebih kuat." Dinding kamar mulai bergetar lagi. Tulisan lembab muncul di belakang sosok itu. "Satu tubuh, satu pilihan." Raka menggeleng-geleng. "Tidak, kita bisa menyatu lagi." Sosok itu tertawa pelan. "Kau membuangku karena kau tidak mau merasa sakit." Ia menunjuk dada Raka. "Aku adalah rasa sakit itu." Tiba-tiba, cahaya dari luar padam. Pintu menutup keras. Kini hanya ada mereka berdua di dalam kamar. Udara semakin berat. Raka merasakan sesuatu menarik dari dalam dadanya, seperti bayangan yang hendak terlepas. Sosok itu mengulurkan tangan. "Serahkan saja," bisiknya. Raka teringat semua tahun yang ia habiskan menekan rasa takut,
marah, trauma. Ia berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ia tumbuh, bekerja, hidup, tanpa pernah benar-benar menyembuhkan luka itu. Ia tidak pernah kembali membuka pintu ini sampai sekarang. Raka mengangkat wajahnya perlahan. "Aku tidak akan mengurungmu lagi," katanya lirih. Sosok itu berhenti. "Apa?" Raka melangkah maju meski lututnya gemetar. "Kau bukan musuhku." Ia menatap mata kosong itu. "Kau adalah aku." Dinding kamar berhenti berdenyut. Suasana menjadi sunyi total. Sosok itu menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berubah di matanya. Bukan cahaya, bukan kehangatan, tapi kebingungan. Raka mengulurkan tangannya. "Aku tidak akan lari lagi." Beberapa detik terasa seperti jam. Lalu sosok itu menyentuh tangannya. Dingin, namun tidak menyakitkan. Ruangan tiba-tiba dipenuhi cahaya putih pucat. Goresan di dinding mulai memudar. Udara terasa lebih ringan. Tubuh sosok itu perlahan retak seperti kaca tipis. Retakan menyebar ke seluruh tubuhnya, lalu hancur menjadi serpihan cahaya kecil yang terserap ke dalam dada Raka. Raka terjatuh berlutut. Nafasnya berat, tapi hangat. Kamar itu kini benar-benar kosong. Tidak ada goresan, tidak ada noda, tidak ada bisikan. Pintu perlahan terbuka sendiri. Raka berdiri pelan dan melangkah keluar lorong. Rumah itu terasa berbeda, lebih sunyi, namun bukan sunyi yang menekan. Hujan telah berhenti. Udara pagi yang lembab masuk dari jendela yang sedikit terbuka. Ia berjalan menuju ruang tamu. Cermin besar di dinding memantulkan bayangannya. Satu bayangan. Namun ketika ia menatap lebih lama, refleksi itu tersenyum tipis. Lebih dulu, hanya sepersekian detik, lalu kembali normal. Raka terdiam. Apakah semuanya sudah selesai? Atau ia hanya belajar berbagi ruang dengan sesuatu yang tak akan pernah benar-benar hilang? Ia mengambil tasnya dan berjalan keluar rumah. Pintu ditutup perlahan di belakangnya. Rumah itu tampak biasa sekarang, kosong, tenang. Namun saat kamera imajiner menjauh dari rumah itu, di jendela kamar kosong lantai atas, terlihat siluet kecil berdiri diam, mengawasi. Dan kali ini, ia tidak sendirian. Tamat. Atau mungkin belum.